Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Di saat jutaan pencari kerja mengantri panjang sejak fajar, berjuang di bawah terik demi kesecercah harapan, pernyataan mengejutkan justru muncul dari Menteri Investasi. Indonesia tidak kekurangan lapangan kerja dan mereka yang mengeluh disebut kufur nikmat. Kata-kata ini memicu gelombang kemarahan karena jauh dari realitas. Data terbaru mencatat lonjakan pengangguran, PHK masif, dan kualitas kerja yang semakin menurun. Janji lapangan kerja yang berkeadilan masih jauh dari kenyataan. Sementara elit pemerintahan seolah menutup telinga atas jeritan rakyat. Apakah pemerintahan benar-benar mendengar atau justru mengabaikan dan menyalahkan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Bahlil dan tuduhan kufur nikmat, pelecehan terhadap jutaan rakyat pengangguran. Di tengah memburuknya kondisi ketenagakerjaan nasional dan meningkatnya kegelisahan masyarakat dalam mencari pekerjaan yang layak, publik dikejutkan oleh pernyataan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah forum publik yang disiarkan luas pada akhir Mei 2025, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan lapangan kerja dan menyebut mereka yang mengeluhkan kesulitan mencari kerja sebagai kufur nikmat. Kalimat itu sontak memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat sipil, serikat buruh, dan pengamat kebijakan publik. Sebab, di balik satu frasa yang tampak sepele itu tersembunyi potret ketimpangan mendalam antara narasi kekuasaan dan realitas rakyat. Apa yang dikatakan Bahlil bukan sekedar kekilafan. Itu adalah cermin dari krisis empati dan keterputusan elit negara dari denyut kehidupan sehari-hari rakyatnya. Pernyataan tersebut menambah deretan kegagalan pejabat publik dalam membaca situasi sosial secara jernih. Bagaimana mungkin di tengah antrian ribuan pelamar kerja yang mengular dari fajar hingga petang, bahkan menyebabkan insiden orang pingsan dalam job fair, seorang pejabat tinggi negara justru melontarkan tudingan moralistik kepada rakyat. Fakta lapangan menunjukkan kondisi yang justru bertolak belakang dari klaim pemerintah. Sepanjang semester pertama 2025, Migrant Watch dan beberapa lembaga ketenagakerjaan independen mencatat peningkatan jumlah pencari kerja secara konsisten, termasuk lonjakan net, not in employment, education, or training, yang kini menyentuh angka 10 juta pada kalangan Gen Z Indonesia. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja masih marak, terutama di sektor industri padat karya yang terdampak otomatisasi, efisiensi produksi, dan relokasi pabrik ke luar negeri. Ironis juga menyeruak dari kawanan industri besar seperti Morowali, Halmahera, dan Gresik yang selama ini dipromosikan pemerintah sebagai pusat penciptaan lapangan kerja. Di sana alih-alih menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan, yang terjadi justru maraknya pekerja asing di posisi strategis, konflik sosial horizontal, serta sistem kerja kontrak harian yang memiskinkan. Sementara itu, klaim bahwa sektor energi akan menyerap 6,2 juta tenaga kerja hingga 2030 masih bersifat proyeksi. Realisasi di lapangan baru sekitar 340.000 per tahun. Jikapun target itu tercapai, kontribusinya hanya sekitar sepertiga dari total kebutuhan tahunan, yakni 3,6 juta lapangan kerja baru sesuai proyeksi Bappenas dan Bank Dunia. Menurut Dana Moneter Internasional per April 2025, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi dalam tingkat pengangguran di antara negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik dengan proyeksi mencapai 5%. Sementara Badan Pusat Statistik per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,1%. Meski terlihat stagnan, angka ini tidak mencerminkan keseluruhan persoalan. Sekitar 60% tenaga kerja Indonesia masih terjebak dalam sektor informal, berpenghasilan rendah, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian kerja. Kelompok usia muda menjadi korban terbesar. Tingkat pengangguran pemuda mencapai 16,5%. Sementara lulusan SMK yang seharusnya disiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai mengalami kesulitan sistematik dalam mengakses
pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Lapangan kerja berkualitas tetap menjadi barang langka dan pelatihan evokasi belum mampu menjembatani kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan pasar. Dalam kampanye Pilpres 2024 lalu, Presiden Prabowo menjanjikan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkeadilan, serta penguatan pelatihan vokasi untuk tenaga kerja muda. Namun, hampir setahun setelah pemerintahan berjalan, janji itu belum terwujud secara nyata. Program hilirisasi industri yang diagung-agungkan masih lebih berorientasi pada ekspor bahan mentah ketimbang penguatan manufaktur padat karya. Akibatnya, transformasi ekonomi belum menyentuh hulu persoalan. Rendahnya kualitas dan kuantitas lapangan kerja yang layak. Kesenjangan juga masih nyata dalam hal upah dan gender. Rata-rata upah perempuan masih 20% lebih rendah dari laki-laki dan mayoritas pekerjaan domestik tetap tidak dihargai secara ekonomis. Perlindungan sosial pun masih lemah, jaminan kehilangan pekerjaan belum berjalan optimal, dan sistem pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan masih kerap mengabaikan pekerja informal. Pernyataan Bahlil Lahadalia dalam konteks ini lebih dari sekedar tidak etis. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap penderitaan sosial. Ia menambah jurang psikologis antara penguasa dan rakyat. Seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam berpikir jernih dan bersikap rendah hati. Ketika rakyat menyuarakan kegelisahan soal pekerjaan, tanggapan yang dibutuhkan adalah empati dan solusi, bukan sindiran dan arogansi. Tuduhan kufur nikmat kepada rakyat yang sedang berjuang untuk hidup adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat dan konstitusi. Sebab penyediaan lapangan kerja adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, bukan bentuk kemurahan hati penguasa yang boleh ditarik kembali kapan saja. Pernyataan seperti ini juga membahayakan legitimasi pemerintah. Ketika elit mulai kehilangan sensitivitas sosial, mereka tidak hanya gagal menjalankan tugas konstitusionalnya, tetapi juga mempercepat delegitimasi politik. Dalam masyarakat demokratis, legitimasi tidak hanya dibangun dari kekuasaan formal, tapi dari kepercayaan yang terus-menerus dirawat melalui empati, akuntabilitas, dan kerja nyata. Publik menunggu respon dari Presiden Prabowo atas pernyataan anak buahnya. Sebuah sikap tegas dibutuhkan bukan hanya untuk menjaga harmoni dalam kabinet, tetapi untuk menyelamatkan wajah pemerintah di mata masyarakat. Jika pernyataan Bahlil dibiarkan berlalu begitu saja, maka sinyal yang dikirim ke publik sangat buruk bahwa pemerintah tidak lagi mau mendengar jeritan rakyat kecil. Tribuners, rakyat Indonesia tidak sedang kufur nikmat. Mereka sedang berteriak karena negara belum benar-benar hadir untuk mereka. Mereka masih menaruh harapan meski sering dihianati. Mereka masih mengantri kerja di bawah terik matahari, masih menumpuk lamaran di job fair yang sesak, dan masih menunggu keadilan yang dijanjikan negara. Jika elit politik terus menutup mata dan telinga, maka bukan mustahil keputusan rakyat akan berubah menjadi kemarahan. Dan dalam sejarah bangsa manapun, kemarahan yang lahir dari keputusasaan adalah bahan bakar dari perubahan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Dalam akhir yang getir, barangkali perlu dibalik pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang kufur? Rakyat yang mengeluh karena belum mendapatkan haknya, atau pejabat publik yang menyangkal penderitaan rakyat dan memuji diri sendiri atas pencapaian yang belum terasa manfaatnya? Ketika negara gagal membuka akses kerja yang layak, lalu menyalahkan rakyat karena mengeluh, itulah sesungguhnya bentuk kekufuran yang paling telanjang, kufur terhadap realitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.